Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan beribadah secara online pada kebaktian Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020. Kita akan memasuki ibadah, jemaat dimohon berdiri. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah mengenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat hening bagi kita semua. Mari kita menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janji-Nya kepada umat milik-Nya dengan lagu nyanyian Kidung Baru 83, Nun di Bukit yang Jauh. Bukit
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka, di Golgota menjadi tempat penyataan penuh kasih setia Allah. Darah suci mengalir sebagai pengampunan dosa. Sebuah pengorbanan sekali dan untuk selamanya telah mendamaikan dunia dengan Allah. Kematian kita ditanggungnya supaya kehidupan kekal kita terima. Kita dibebaskan dari dosa dan maut untuk menjadi umat kepunyaannya. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela. Jalan kebenaran, sumber hidup yang abadi, tak berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya.
pengampunan dosa. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ya Tuhan, itulah seruan doa-doa kami. Kami manusia yang banyak dosa. Kami mengakui segala kesalahan kami. Kami mohon ampun kepadamu. Seluruh doa ini hanya kami panjatkan di dalam tangan-Mu. Kami hanya berdoa dan selalu mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan beri. Amin. Bertunduk dan
Jemaat kami mohon untuk berdiri. Berita anugerah dan salam damai bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya. Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64 ayat 6 dan 8 yang demikian sabda berita anugerah. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Ingatlah bahwa kita telah diperdamaikan hanya oleh penderitaan dan kematian Kristus. Maka dengan masih berdiri, biarlah kita menyatakan kesanggupan. Sebab Kristus bukan hanya menghapus dosa, tetapi menebus dan membeli kita. Dengan kematiannya, kita berdamai dan dijadikan milik Allah, seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang benar. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itulah orang yang sungguh-sungguh merasa telah ditebus. Seorang yang sungguh-sungguh menghayati bahwa dirinya telah dibeli oleh Allah dan dibayar lunas harganya. Karena itu tidak ada cara terindah merayakan Paskah selain hidup yang ingin mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan hati. Biarlah perayaan Paskah bukan berhenti di ibadah, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang terus membangun dan menumbuhkan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Hari ini adalah hari yang teragung bagi kami Bapa. Kami melihat kesempurnaan kasih yang telah memberikan segala-galanya bagi kami. Kami sadar kami berdosa dan celak. Kami layak dihukum, bahkan dibinasakan. Tetapi karena peristiwa yang hari ini kami rayakan, Engkau telah menanggung segala-galanya bagi kami. Engkau membebaskan kami dari segala kutuk, kelemahan, bahkan penderitaan. Engkau menarik kami yang telah hilang dan tersesat untuk kembali pulang dan berdamai dengan Allah. Sungguh besar rahmat dan anugerah. Siapakah kami? Kami berbakti bukan karena kami layak dan benar, tetapi justru karena kami datang sebab kami percaya di dalam Kristus ada pengampunan dosa, ada kelahiran kembali, dan ada kehidupan yang kekal. Maka Bapa, biarlah rasa haru kami hari ini sungguh karena disentuh oleh kebenaran firman-Mu, supaya dengan demikian kami bukan hanya merayakan, tetapi menghidupi. Kami sungguh menghayati bahwa pengorbanan mengubah kemanusiaan kami sepenuhnya. Hidup kami yang telah bersatu dan berdamai dengan Allah juga menjadikan kami untuk memiliki hati, pikiran, perasaan Kristus sepenuhnya. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam perayaan Jumat Agung diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Yang demikian akan ditampilkan bersama video berikut ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya
diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Hari ini kita bersama berbakti, meskipun masih dalam suasana di rumah masing-masing. Kita merayakan peristiwa, kita merayakan hari Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa toh yang terjadi sebenarnya di Jumat Agung ini? Kenapa kok dinamakan Jumat Agung? Padahal kalau kita melihat dengan lebih jelas, Jumat Agung adalah tragedi yang mengerikan dan menyedihkan. Saya menyebutnya tragedi, bukan sekedar musibah. Kalau yang namanya musibah itu kecelakaan, ketidaksengajaan yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dilawan, maka lalu kita menderita, itu musibah. Bukan juga bencana. Bencana itu adalah kekuatan alam. Banjir, gempa, gunung meletus itu bencana. Tetapi Jumat Agung itu tragedi. Tragedi itu peristiwa yang mengerikan, yang menyedihkan. Tetapi itu jelas perbuatan manusia. Dilakukan manusia, bukan oleh alam, bukan oleh orang lain. Dan mengapa saya menyebut sedih dan ngeri? Karena justru Jumat Agung kepada kita dilihatkan agama menelan korban. Yang butuh tumbal itu bukan hanya setan. Yang menjadi korban tidak selalu orang yang bertindak kriminal. Bahkan Jumat Agung menunjukkan agama yang selama ini dianggap suci, membicarakan Allah. Agama yang selalu mengatakan penuh kasih, sumber hikmat, pengetahuan, sumber kebenaran. Jumat Agung, agama meminta korban, nyawa, bahkan kematian yang mengerikan. Yesus Kristus bukan orang jahat, bahkan teramat sangat baik. Tidak ada yang dilukai, tidak ada yang menjadi korban.
dari sikap Kristus. Tetapi kenapa disiksa bahkan mati disalibkan sebaik itu? Hanya karena dianggap sesat. Kalau jahat malah jelas mencuri itu jahat, membunuh itu jahat. Kalau ukuran sesat, itulah agama bisa menjadi jahat ketika untuk menghakimi manusia. Agama bisa menjadi tidak adil. Yang namanya Barabas, seorang penjahat penyamun, dibebaskan. Yang namanya Kristus yang baik malah disalibkan, tidak adil. Agama bahkan bisa begitu haus darah. Yesus sudah disesah, tetapi tidak cukup, harus dikehendaki kematiannya, salibkan dia. Agama bisa mengkhianati. Yudas bekerja sama dengan orang-orang Farisi, mengkhianati dan menjual Kristus dengan 30 keping perak. Agama bisa mendendam, karena sekalipun Yesus sudah mati, sudah masuk ke kubur, pintu ditutup, dendamnya belum selesai, dijaga oleh para prajurit. Agama bisa berbohong, karena sekalipun Yesus Kristus bangkit, para prajurit disuap untuk mengatakan Yesus bukan bangkit, melainkan dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agama yang dianggap suci, baik, benar, justru menelan korban. Loh Pak, bukan agamanya. Setiap agama itu baik Pak. Yang jahat itu orangnya, yang jahat itu oknumnya, yang jahat itu pribadinya, bukan salah agamanya. Baik. Tetapi justru itu membuktikan sebaik-baiknya agama tidak berkuasa mengubah manusia. Sebaik-baiknya agama tidak dapat menjamin manusia bisa menjadi baik dan benar. Ternyata agama tetap tidak berdaya di hadapan manusia yang berdosa. Sebaik apapun agamanya mau dibilang suci, tetapi juga bisa tidak berguna karena manusia tetap jahat, tetap tidak adil, tetap berkhianat, tetap mendendam dan tetap berbohong. Saya membayangkan ibarat manusia berdosa itu singa. Agama paling banter seperti sirkus. Oh dilatih, oh dibentuk. Dan manusia berdosa ya seperti singa di sirkus. Bisa menghibur, bisa melompat. Tetapi tetap bisa untuk menggigit. Agama artinya hanya mampu menjinakkan manusia. Tetapi tidak mengubah manusia sungguh menjadi benar. Itu kenyataannya. Dan itulah terjadi pada Jumat Agung. Pak, kenapa lalu dinamakan Jumat Agung bukan Jumat Tragedi? Kita tahu dan membaca sekali lagi. Yang kita saksikan Yesus telanjang, haus, tubuhnya remuk, mati, ditusuk tombak, bahkan kematiannya dimakamkan dengan tergesa-gesa. Apa yang kita rayakan dari peristiwa ini? Justru begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita pandang dengan mata kelihatannya tragedi. Ini justru akan semakin lebih jelas kalau kita memandangnya dengan iman. Lihatlah dengan iman peristiwa hari ini. Bukan sekedar tragedi semata-mata. Kita tahu benar agama bisa meminta korban. Kita tahu ternyata agama tidak berdaya mengubah manusia. Tetapi bukan itu pokok ceritanya. Galatia 2 ayat 21. Saya ingin membacakan kuncinya. Bahwa itu bukan Jumat tragedi. Bahwa itu sungguh Jumat yang agung. Demikian firman Tuhan Galatia 2 ayat 21. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau hukum Taurat itu dapat menunjukkan kebenaran, sia-sia kematian Kristus.
Tetapi justru hukum Taurat dan agama itu tidak ada kebenaran. Disinilah justru kematian Kristus tidak pernah sia-sia. Disinilah kematian Kristus justru begitu berharga. Kita mau ditunjukkan tidak ada yang bisa membenarkan manusia. Saya berani berkata, mau jadi aktivis pun tidak menjadikan dirinya benar. Oh Pak, mau persembahan banyak, tidak benar di hadapan Allah. Jadi pendeta jabatan pun tetap tidak benar. Sebab manusia hanya dibenarkan bukan dengan hukum Taurat, tetapi dibenarkan oleh kasih karunia. Itulah mengapa kematian Kristus tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasakan sungguh tema hari ini. Salibmu, hidupku diperbarui. Karena salibmu, hidupku diperbarui. Dengan kematian Kristus ada kehidupan yang diperbarui. Dengan kematian Kristus berarti hidupku, Bapak Ibu Saudara semua itu diubah. Hidupnya diganti. Hidupnya bahkan ditukar, itu karena artinya baru. Baru itu kan berarti diganti, baru diubah. Bahkan baru itu ditukar yang lama dengan yang baru. Jadi kematian Kristus bukan seperti kematian saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mati itu artinya berhenti, tidak berubah lagi. Tetapi justru dengan kematian Kristus kita diubah. Kita diperbarui, kita mengalami sebuah pertukaran. Apa Pak pertukarannya? Dengan bergetar sungguh luar biasa. Hukum Taurat yang tidak benar dilawan kasih karunia, lalu kita dibenarkan atau pembenaran. Apa yang dialami oleh Kristus, yang harusnya dialami oleh kita, maka kita ditukar dan diubah. Banyak. Pertama, ketika Yesus dihukum supaya kita menerima pengampunan. Dengan kematiannya Yesus dihukum, tetapi dengan demikian kita diampuni. Yesus menanggung derita, begitu banyak luka pada tubuhnya, supaya dengan demikian kita mengalami kesembuhan. Yesus menanggung dosa-dosa kita, semuanya yang tidak benar. Supaya dengan demikian kita tidak lagi dihakimi, tetapi dibenarkan, dijadikan benar di hadapan Allah. Yesus menanggung kematian supaya Bapak Ibu Saudara menerima kehidupan. Yesus disalibkan untuk menanggung kutuk. Sehingga dengan demikian sekarang Bapak Ibu Saudara saya menerima berkat. Yesus dalam kelemahan menjadi begitu miskin. Supaya dengan demikian sekarang Bapak Ibu Saudara itu kaya berkecukupan di dalam Tuhan. Yesus sampai menanggung malu. Supaya dengan demikian kita mendapat kemuliaan. Yesus ditolak. Supaya dengan demikian kita diterima oleh Allah. Yesus terputus dalam kematian. Tetapi dengan demikian kita dipersatukan dengan Allah. Itulah pertukaran. Yang dialami Yesus itu harusnya yang dialami Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya yang dihukum, yang menanggung luka, yang mati, yang dikutuk, yang miskin, yang malu, yang ditolak dan yang berpisah pada Allah. Tetapi karena semua telah ditanggung oleh Yesus, itu artinya ditebus, lalu kita dipindahkan. Itu artinya selamat. Jadi dengan keselamatan ini, kita telah diperbarui. Kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Kita dipulihkan. Ditebus karena sudah dipindah, berarti sudah dibayar. Maka sungguh hayati jangan hanya sekedar mengerti cerita ketika Kristus disalib dan berkata sudah selesai. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah dibayar. Lunas, selesai. Itu artinya sekarang kita dimiliki oleh Kristus. Tanggungan kita diselesaikan oleh Kristus.
Saya berarti harus bertanya, mungkin tidak kalau semua sudah diselesaikan oleh Kristus, sudah selesai, lunas dibayar. Kita kehilangan keselamatan. Kalau kita sungguh menghayati, sekarang aku telah lunas dibayar. Aku sudah menjadi milik Tuhan. Keselamatannya sudah sempurna. Itulah namanya Injil kabar sukacita. Hei manusia berdosa, sudah dibeli. Kamu sekarang menjadi milik Allah sepenuhnya. Maka merayakan Paskah itu adalah terima kasih Tuhan. Aku telah diperbarui. Maka merayakan Paskah sungguh menghayati berarti sekarang seluruh kehidupanku, tubuh, jiwa, rohku, pikiran, perkataan, perasaan, perbuatanku, itu adalah milik Allah sepenuhnya. Maka kalau kita merayakan Paskah, kita kerinduannya Tuhan bentuklah hidupku sepenuhnya. Kalau kita sungguh merayakan Paskah sudah lunas dibayar. Kita hanya ingin memiliki pikiran, perasaan dan semakin serupa dengan Kristus. Itu yang baru. Karena sudah diselesaikan oleh Kristus, sudah lunas dibayar. Orang yang seperti ini kalau merayakan Paskah, kerinduannya, bukan hanya rindu. Kebutuhan itu selalu mendesak dan yang utama. Kebutuhan sekarang sebagai milik Allah yang telah dibayar lunas sepenuhnya hanyalah kebutuhan untuk melakukan rancangan Allah. Yang paling ingin kurindukan, kudahulukan itu Allah dan kehendak-kehendaknya. Itu adalah kebutuhan utama kita. Karena kita telah diubah, kita telah ditukar, kita telah diperbarui. Semua sudah lunas, sudah selesai, sudah ditanggung Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus mati dan menderita. Tetapi dengan demikian kita hidup, kita baru. Dan bersama-sama mari kita menatap masa lalu, segala dendam dan luka, dosa-dosa kita yang belum beres, utang seso beres tapi kekerasan hati, hal-hal yang menjadi penghambat rohani kita. Percayalah pada kuasa Kristus dan dengarlah, sudah selesai. Sudah dilunasi, sudah diselesaikan oleh Kristus. Maka biarlah segenap sisa hidup kita menjadi kepunyaannya. Segenap yang kita rindukan sebagai anak-anaknya adalah semakin serupa dengan Dia. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat hening. Kita berdoa. Bapa di surga, terimalah penyesalan kami. Kami sadar di hadapan kasih karunia hukum Taurat tidak mampu membawa kebenaran. Bahkan agama yang dianggap benar, kudus, agama yang dianggap pengetahuan dan hikmat, justru telah membawa korban. Supaya dengan demikian kami tahu bahwa kematian Kristus tidak pernah sia-sia. Kematian-Mu membawa pertukaran besar, sebuah penebusan. Sebab dengan Yesus dihukum kami diampuni. Dengan Yesus menderita luka kami disembuhkan. Dengan Yesus menanggung dosa berarti kami telah dibenarkan di hadapan Allah. Dengan Yesus menerima kematian sekarang kami telah menerima kehidupan yang kekal. Dengan Yesus menerima kutuk berarti hari ini hidup kami telah dipenuhi oleh berkat. Dengan Yesus yang telah menanggung kemiskinan berarti kami telah memiliki kekayaan sejati dan selalu berkecukupan. Dengan Yesus yang menanggung malu sebab kami menerima kemuliaan. Bahkan Yesus yang ditolak supaya dengan demikian kami diterima oleh Allah sepenuhnya. Ketika manusia berpisah dengan Kristus yang mati, kami dipersatukan kembali oleh Allah. Kami telah menjadi ciptaan yang baru yang melampaui Adam. Sebab kepada kami telah Engkau materaikan kuasa Roh Kudus. Walaupun demikian kami sadar penuh bahwa sekarang kami tidak berkuasa sedikit pun atas diri kami.
tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya adalah milik kepunyaan-Mu. Maka Bapa, yang kami rindukan, yang menjadi kebutuhan utama, yang mendesak, yang menjadi makanan dan minuman bagi jiwa kami, biarlah hanya mencari kehendak Tuhan dan melakukannya. Supaya dengan demikian kami sungguh nyata, kami telah dibeli, kami menjadi milik Allah, dan kami menyatakan kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, dan kami sungguh percaya kami dibenarkan dan karya keselamatan-Mu kekal. Biarlah kami ingin mengakhiri doa ini dengan segala masa lalu, kepahitan, dosa, kesalahan, segala yang menghambat kami berbakti kepadamu, kebiasaan buruk, kekerasan hati. Dengan lirih kami mendengar suara Kristus, sudah selesai. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyatukan hati, merendahkan diri. Dalam perayaan Jumat Agung ini, marilah kita membawa syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Siapakah kami sehingga Engkau rela menderita bahkan mati bagi kami? Tetapi di hari ini kami sungguh melihat dengan begitu jelas kesempurnaan kasih Allah, kesempurnaan kesetiaan Allah, dan kesempurnaan ketaatan Kristus kepada Allah. Supaya dengan demikian segala tanggungan kami telah diselesaikan, telah dibayar lunas. Maka Bapa, kami percaya sebagai anak-anak-Mu, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Maka dengarkanlah syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapa. Kami memohon pemeliharaan Tuhan. Di tengah masa keprihatinan ini Engkau limpahkan hikmat bagi para pemimpin bangsa, juga bagi pemimpin bangsa kami, baik presiden, segenap para menteri, baik segenap pemimpin-pemimpin di daerah ataupun di legislasi. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat untuk terus mengusahakan perlindungan, kedamaian, dan tetap kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karuniakan ketaatan kami untuk menghormati setiap kebijakan, untuk melakukan dengan penuh ketulusan, supaya dengan demikian kami boleh bersatu dan bersama-sama menghadapi suasana pandemik ini. Perayaan Jumat Agung saat ini memang begitu berbeda Tuhan. Tetapi hadirat-Mu selalu memberi kami kekuatan dan penghiburan. Dan kami selalu bersuka cita di dalam segala hal. Bapa, kami juga memohonkan berkat bagi gereja, supaya justru semakin terpanggil. Kuasa Paskah-Mu bukan menjadikan kami kecewa karena kami tidak dapat merayakan Paskah hanya dalam ibadah. Tetapi kami semakin terpanggil untuk mengambil peran
Seperti Yesus yang membagikan dirinya, kami juga semakin peduli. Karena di saat ini begitu banyak juga rakyat dan bangsa kami, saudara-saudara kami dalam rentan ekonomi dan rentan kesehatan. Kami mohon perlindungan pemeliharaan-Mu, dan kami mohon Engkau gerakkan gereja-gereja-Mu termasuk GKJ Wirobrajan untuk berbagi kepedulian sehingga Kristus pun boleh dihadirkan di tengah keprihatinan saat ini. Seusai ibadah ini kami juga ingin membagi berkat bersama warga sekitar lingkungan gereja. Berkatilah Bapa supaya melalui peristiwa ini kami semakin boleh berjumpa dengan Kristus. Karena Kristus menanggung luka, miskin, kelemahan. Sehingga ketika kami juga boleh peduli seperti Kristus, kami pun berjumpa wajah-wajah Kristus di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa serta jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara kami yang sakit. Kami percaya karena Kristus telah menanggung kesakitan kami, maka apapun penderitaan kami tidak akan pernah memisahkan dan menjauhkan kami dari Allah. Demikian juga segenap Adi Yuswo, dalam kelemahan tubuh kami memohonkan perlindungan, kekuatan, kesehatan. Kami memohonkan Tuhan berkenan menjauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Dan justru kini kami percaya usia lanjut yang sering dianggap usia senja menjelang kegelapan kematian yang malam, tetapi justru akan menyongsong sebuah fajar baru. Karena Kristus pun telah mati, tetapi juga telah bangkit. Sehingga dengan demikian bagi segenap Adi Yuswo berlimpah pengharapan. Sebab yang fana pasti ditinggal, tetapi yang kekal akan diperbarui. Untuk mengenakan yang kekal abadi, yang tidak dapat cacat atau layu dan cemar, yang tersimpan di surga, yang diciptakan Allah bagi kami semua. Lindungilah jemaat Adi Yuswo. Kini Bapa, kami pun mendoakan bagi segenap jemaat-Mu yang masih harus bertanggung jawab dalam pekerjaan, atau anak-anak kami dalam studi. Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Dengan tekun dan penuh tanggung jawab pun menyelesaikan tugas kewajiban. Di dalam segala keterbatasan kami tetap melihat penyertaan Tuhan. Sehingga kami tetap mampu mengucap syukur karena kami percaya di dalam Tuhan kami akan selalu diberkati dalam segala hal. Dan di dalam segala keprihatinan Engkau menghendaki kami menjadi berkat di dalam segala hal. Kiranya itu boleh dinyatakan di dalam masa keprihatinan saat ini. Engkau tahu waktu yang terbaik Bapa. Jika ini memang masih panjang, karunia kami kekuatan untuk tetap setia taat kepadamu. Tetapi jika ini sebentar lagi, maka biarlah kami juga boleh diubahkan dengan hidup menjaga kebersihan, dengan hidup yang semakin peduli, dengan hidup yang semakin menopang satu dengan yang lain. Karena di dalam pandemik ini kami boleh bergandengan satu dengan yang lain. Segala yang telah Tuhan izinkan terjadi kami memandang bahwa Tuhan tahu benar akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kesempurnaan bagi keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa syukur. Karuniakan kami berkat dan hikmat juga dalam segenap pergumulan keluarga atau pergumulan pribadi kami masing-masing. Tetapi yang kami tahu kami adalah milik Allah sepenuhnya. Sehingga segala pergumulan kami tidak pernah kami hadapi sendiri, tetapi kami hadapi bersama dengan kuasa Allah. Dengan demikian biarlah jikalau kami bergumul kami terus melibatkan Allah. Biarlah dengan demikian sekalipun kami bergumul yang kami cari tetaplah kehendak Allah. Dan kami percaya pergumulan ini tidak akan pernah mengurangi bahkan membatalkan keselamatan kami. Karena Engkau telah menyelesaikan, telah membayar kami dengan lunas, maka kami boleh bersuka cita di dalam segala hal. Inilah Bapa seru doa syukur kami, panjang dan jauh dari sempurna. Dengar dan terimalah, sempurnakanlah oleh karena kasih setiamu, sehingga apa yang kami mohon hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Putra Allah, Juru Selamat kami yang hidup, yang kematiannya kami rayakan.
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ucap syukur kita melalui persembahan. Persembahan kita laksanakan di rumah kita masing-masing dan setelah itu bisa diserahkan ke majelis wilayah ataupun kantor gereja ataupun melalui transfer bank. Sebagai ayat pengantar persembahan kami ambilkan dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari tadi dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung 174B, Ku Heran Juru Selamatku. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, puji syukur saat ini kami boleh melaksanakan ibadah Jumat Agung ini secara online. Dari awal sampai dengan akhir ini dalam keadaan yang baik. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Tuhan akan selalu mendekatkan kami semua
Puji syukur juga Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan saat ini melalui Bapak Pendeta Yosef. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan pertumbuhan iman kami semakin lebih baik. Dan Tuhan sendiri yang boleh tengok kami satu persatu, agar kami boleh selalu yakin kepadamu di dalam kondisi yang saat ini, wabah virus corona atau COVID-19, kiranya Tuhan sendiri yang boleh ikut serta memberikan kekuatan bagi kami, bagi dokter-dokter maupun perawat yang saat ini bertugas, dan kami masyarakat Indonesia boleh bisa tertib untuk mengikuti himbauan dari pemerintah, sehingga wabah ini boleh cepat selesai dan kami boleh lagi bersama-sama berkumpul dan boleh beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, puji syukur saat ini kami juga boleh mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami mengambil sebagian untuk kami persembahkan kepadamu. Kiranya persembahan ini Tuhan terima, dan persembahan ini boleh menjadi kekuatan juga bagi kami, bagi gereja kami, untuk boleh semakin berkembang. Dan persembahan ini juga boleh berguna bagi kami dan masyarakat di sekitar kami. Puji syukur Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami di rumah, sehingga kami boleh tetap selalu dekat kepadamu, selalu beribadah kepadamu, dan selalu percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari, kematian Kristus tidak pernah sia-sia. Justru oleh kematiannya kita memiliki sebuah penghiburan. Penghiburan yang kekal baik di saat kita muda sampai tua, sehat sampai sakit, bahkan penghiburan di saat kita hidup ataupun mati. Oleh kematiannya, semua telah selesai dan dibayar lunas. Maka kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa yang kita miliki, karena penghiburan ini satu-satunya, bahwa kita adalah milik Allah dalam Kristus. Mari kita menyongsong pengutusan dan berkat. Kita memuji menjulang nyata atas Bukit Kala. Salibmu Tuhanku.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Jumat Agung secara online telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosep dan Ibu Esti yang selalu setia mendampingi, dan kepada tim multimedia, tim musik, dan segenap jemaat yang telah selalu setia mengikuti ibadah-ibadah online kami. Tuhan memberkati, Gusti nuntun kula panjenengan sedaya dan tetap semangat. Amin.